bersama Ibu Rahma dalam pembelajaran biologi. Minggu lalu kita sudah mempelajari atau kita melakukan suatu praktikum mengenai plantae. Hari ini kita akan masuki materi selanjutnya mengenai Kingdom Animalia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu kalian mampu memahami ciri-ciri umum pada Kingdom Animalia, dan yang kedua, kalian mampu memahami peranan Kingdom Animalia dalam kehidupan. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Tahukah kalian apa itu Kingdom Animalia? Atau belum pernah mendengarnya sama sekali? Kingdom Animalia merupakan kingdom yang memiliki jumlah spesies yang paling banyak. Anggota kingdom ini merupakan organisme multiseluler, heterotrof, dan tidak memiliki dinding sel, memiliki saraf dan otot, serta dapat bergerak dan mampu bereproduksi secara seksual. Perhatikan kedua organisme tersebut, termasuk dalam Kingdom Animalia. Ciri-ciri apa saja yang dapat kamu amati dari kedua hewan tersebut? Apakah terdapat kesamaan dan perbedaan ciri di antara keduanya? Apakah keduanya diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama? Maka dari itu, berikan pendapatmu mengenai hal tersebut. Klasifikasi Kingdom Animalia didasarkan pada morfologi atau struktur fisiknya dan perkembangan tubuh, di antaranya jaringan tubuh, simetri tubuh, rongga tubuh, dan perkembangan embrionik. Yang pertama, kita bahas mengenai jaringan tubuh. Berdasarkan ada tidaknya jaringan khusus, hewan dibagi menjadi dua, yaitu parazoa dan eumetazoa. Tidak memiliki jaringan atau organ khusus. Meskipun demikian, mereka memiliki beberapa tipe sel yang berbeda. Sel-sel ini dapat berubah bentuk dan berpindah tempat. Parazoa hanya meliputi satu filum saja, yaitu Porifera. Selanjutnya eumetazoa atau hewan sejati, memiliki lebih dari satu jenis jaringan yang dapat membentuk berbagai jenis organ tubuh. Yang kedua adalah simetri tubuh. Hewan dapat dibedakan berbagai tipe simetri tubuhnya, yaitu simetri radial dan simetri bilateral. Hewan bertubuh simetri radial memiliki dua lapisan tubuh, sehingga disebut dengan hewan diploblastik. Sel-sel lapisan dalam atau endoderm akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan pernapasan. Adapun sel-sel ektoderm akan berkembang menjadi epidermis dan sistem saraf. Selanjutnya, pada hewan bertubuh bilateral memiliki lapisan ketiga, yaitu lapisan tengah atau mesoderm. Mesoderm terletak di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm membentuk organ-organ lain selain yang dibentuk oleh endoderm dan ektoderm. Oleh karena itu, hewan bilateral disebut juga dengan hewan triploblastik. Berikut ini adalah contoh dari hewan radial dan hewan bilateral. Klasifikasi Kingdom Animalia yang ketiga adalah rongga tubuh. Berdasarkan rongga tubuhnya, hewan triploblastik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Berikut ini adalah penjelasannya. Klasifikasi Kingdom Animalia yang terakhir adalah perkembangan embrionik. Berdasarkan perkembangan embrioniknya, hewan triploblastik dibedakan menjadi dua, yaitu protostomia dan deuterostomia.
Protostomia meliputi moluska, annelida, dan arthropoda. Adapun deuterostomia meliputi echinodermata dan hewan vertebrata. Ayo anak-anak ibu, siapakah yang di sini memelihara hewan peliharaan di rumah seperti ayam, anjing, kucing, dan lain-lain? Hari ini kita akan membahas mengenai peranan kingdom Animalia. Animalia dapat berperan sebagai sumber makanan, hewan peliharaan, membantu pekerjaan manusia, dan memelihara keseimbangan ekosistem. Contohnya pada filum Porifera, banyak anggotanya yang membantu pekerjaan manusia, seperti menghasilkan spons yang dapat dipakai sebagai alat pembersih. Sebagian besar moluska merupakan sumber protein yang menguntungkan, seperti cumi-cumi dan kerang. Ayo, siapa yang menyukainya? Perhatikan pada gambar berikut, ada kupu-kupu, serangga. Ini merupakan kelas dari insekta. Serangga dan kupu-kupu ini antara lain sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Bagi manusia, manfaat dari insekta diantaranya sebagai penghasil madu dan pemangsa hama. Berikutnya, pada kelas Reptilia, banyak anggotanya yang berperan dalam memelihara keseimbangan lingkungan. Contohnya adalah ular pemakan tikus, yang merupakan hama bagi tanaman budidaya. Selain itu, kulit hewan juga bermanfaat untuk membuat dompet, tas, dan barang lainnya. Pada hewan mamalia, anggotanya berperan dalam menyediakan bahan makanan bagi manusia. Di antaranya adalah sapi dan kambing. Adapun kelas Aves, misalnya ayam yang dapat dimanfaatkan dagingnya, kulit, dan bulunya. Baik anak ibu, kalian sudah mempelajari mengenai materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan yang pertama, yaitu ciri-ciri umum pada Animalia. Animalia merupakan suatu kingdom hewan yang dimana cirinya yaitu heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, dan dia tidak memiliki dinding sel, dan juga dia multiseluler atau memiliki sel yang banyak, dan ciri-ciri lain sebagainya. Selanjutnya adalah peranan kingdom Animalia dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai untuk memelihara atau hewan peliharaan. Yang ketiga, sebagai keseimbangan ekosistem. Baik anak ibu, setelah kita sudah mempelajari materi kita hari ini dan mendapatkan kesimpulan dari ibu, maka minggu depan kita akan mempelajari mengenai hewan invertebrata.